Itu caranya mengecek atau mengetahui kelinci itu hamil atau tidak tanpa ribet, ya, nggak ribet. Nah, oke guys, kembali lagi di Albert Prayoga Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kilas Kelinci. Nah, kali ini, pada kesempatan kali ini, alhamdulillah bisa berbagi dan juga sharing lagi terkait dengan kelinci. Oke, sebelumnya ya, sebelum masuk ke video dan materi yang ingin saya sampaikan dan ingin saya sharingkan ke kalian, jangan lupa di subscribe dulu, tombol subscribe di bawah dipencet sampai tombol merahnya mati. Oke, saya kasih waktu 5 detik. 1 2 3 4 5. Oke guys, terima kasih udah subscribe, terima kasih udah bergabung, dan jangan lupa like videonya, kemudian di share ke teman-teman kalian. Nah, oke guys, ya, kali ini, pada kesempatan kali ini saya ingin sharing, berbagi tips atau apa ya, ini namanya pengalaman aja sih ya, ilmu sharing aja ke kalian. Itu caranya mengecek atau mengetahui kelinci itu hamil atau tidak tanpa ribet, ya, nggak ribet. Nah, seperti apa nanti caranya? Jangan lupa di subscribe dulu dong ya, pencet tombol subscribe-nya di bawah sampai tombol merahnya itu mati guys. Ya, dengan ini, dengan subscribe kalian mendukung channel perkelincian di Indonesia dan menambah semangat saya untuk bisa sharing lagi ke kalian tentang dunia kelinci. Jangan lupa di subscribe dan saya akan sampaikan bagaimana cara mengetahui kelinci hamil atau enggak tanpa ribet. Oke, enggak ribet, happy hidup. Oke guys, nah buat kalian ya, buat kalian yang pengen wajahnya mulus, kemudian bersih ya, wajahnya mulus, bersih, sehat, tanpa perawatan, gampang guys, saya punya solusinya ya. Jadi murah tapi nggak murahan, berkualitas, sehat, dan ini cocok buat kalian, buat cewek bisa, buat cowok juga bisa. Jangan lupa di follow Instagramnya ini ya, di bawah ini di follow, di order sekarang juga, karena sekarang sudah buka pre-order buat kalian yang ingin cantik, ganteng, tanpa kemahalan ya, atau tanpa perawatan ke dokter. Ini guys ya, di follow Instagramnya di bawah, kepoin ya, kepoin, kemudian di order karena sekarang sudah mulai buka atau buka pre-order. Oke guys ya, cara pertama mengetahui kelinci hamil atau enggak tanpa ribet, yaitu yang pertama, 2 minggu setelah kawin ya, 2 minggu setelah kalian kawinkan itu kalian pindah betina ke kandang jantan, kalian cek di situ ya. Ini perhatikan ya, 2 minggu pasca atau setelah kalian kawinkan kelinci kalian, itu betinanya kalian masukkan ke kandang jantan, kalian cek nanti di sana betinanya ya mau kawin lagi atau enggak, atau betinanya mau kawin atau enggak. Dan kalau mau kawin berarti belum positif hamil ya, kelinci betina kalian belum hamil atau enggak jadi. Dan kalau nggak mau kawin ya, atau si betina hanya muter-muter aja, menolak untuk dikawinkan atau dikawini si pejantan, dan berbunyi kruk 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 seperti itu ya, berbunyi kruk 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 gitu ya, atau istilahnya nggak mau kawin lah ya, istilahnya nggak mau kawin, nggak mau dikawini dengan si jantan, itu berarti positif hamil ya kelinci kalian guys. Itu pertanda awal, atau 2 minggu setelah kalian kawinkan ya, perhatikan. Jadi sekitar 2 minggu setelah kalian kawinkan itu masukkan betina ke kandang jantan lagi. Jangan sampai keliru ya, jangan sampai kebalik ya, betinanya jantannya dimasukkan ke betina, salah ya, karena itu proses atau mekanisme yang salah. Jadi betinanya masukkan lagi ke kandang jantan dan dicek nanti paling enggak 5 menit ya, masukkan, kemudian cek mau kawin lagi atau enggak. Kalau mau berarti belum positif hamil, tapi kalau enggak mau atau menolak kemudian berbunyi ya, yang betinanya berbunyi kruk 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 seperti itu berarti positif hamil. Itu yang pertama. Oke, yang kedua ya, itu tadi yang pertama. Sekarang yang kedua guys ya, yang kedua dicatat
Yang kedua adalah dengan memperhatikan kebiasaannya setiap hari. Misalnya ini ya, ini 2 minggu pasca kalian kawinkan atau setelah kalian kawinkan itu biasanya ada perubahan-perubahan biologis atau perubahan-perubahan perilaku di dalam kandang. Misalnya ya, sebelumnya di pagi hari atau di malam hari itu makannya normal ya, normal. Nah, tapi setelah 2 minggu setelah kalian kawinkan, si betina ada proses peningkatan nafsu makan misalnya ya, ada proses peningkatan atau penambahan intensitas dia untuk makan. Nah, itu berarti pertanda dia sedang hamil guys. Jadi dia lagi butuh nutrisi dan juga gizi buat janin di kandungnya. Jadi ini bisa juga buat pertanda kalian mengetahui kelinci kalian itu hamil atau enggak ya. Itu perilaku setiap harinya itu kalian amati seperti apa, apakah ada perubahan terutama dalam nafsu makannya ya. Jadi ada intensitas nafsu makan yang tinggi ketika 2 minggu setelah kalian kawinkan. Nah, itu bisa menjadi indikasi atau tanda bahwa kelinci kalian sedang hamil gitu guys. Itu yang kedua. Oke, cara ketiga ya, cara ketiga yaitu dengan kalian memberi rumput kering ya. Berilah rumput kering ya. Ini 3 minggu ya, 3 minggu setelah kalian kawinkan. 3 minggu setelah kalian kawinkan di kandang betina itu beri rumput kering ya, rumput kering dan kotak untuk dia bersarang ya. Berikan itu guys. Ini kurang lebih 3 minggu atau bisa lebih ya, bisa lebih dikit. 3 minggu setelah kalian kawinkan itu berikan rumput kering di kandang betinanya ya. Nanti setelah beberapa hari perhatikan kalau dia membuat sarang ya, membuat sarang di kotak sarangnya, atau bisa kalian kasih kardus juga nggak apa-apa ya. Yang penting kotak persegi seperti itu ya, cukup untuk dia masuk ke dalam itu. Kalau dia bersarang berarti itu pertanda dia sedang hamil guys. Jadi dia lagi mempersiapkan untuk melahirkan seperti itu ya. Itu 3 minggu setelah kalian kawinkan ya. Setelah proses perkawinan 3 minggu setelahnya berilah rumput kering dan juga kardus atau kotak kayu ya, seukuran badannya si betina. Yang penting dia bisa bebas untuk masuk ya ke kotak itu. Nah, kemudian perhatikan setelah beberapa hari kalian kasih rumput kering, itu dia membuat sarang atau enggak ya, membuat sarang atau enggak. Nah, itu kalau dia membuat sarang di kotak tadi dan rumputnya dipindah masuk ke kotak tadi, nah itu pertanda dia lagi hamil dan proses mendekati dia melahirkan. Seperti itu guys. Itu yang tanda ketiga tanpa ribet. Oke, ya, mengetahui kehamilan tanpa ribet yang keempat ya. Ini yang keempat itu dengan teknik palpasi guys. Jadi misalnya ya, pertanda pertama, kemudian yang kedua tadi, kemudian yang ketiga tidak ada pertanda yang lain, maksudnya tidak menunjukkan pertanda itu seperti itu ya. Yang pertama dan dua dan yang ketiga tadi kelinci tidak memberikan pertanda itu. Nah, kalian bisa menggunakan teknik yang keempat ini, teknik yang terakhir itu sebagai teknik yang mentok gitu ya. Mentok ini teknik yang paling akhir, yaitu dengan cara palpasi ya. Jadi dengan cara betinanya kalian pegang ya, kalian pegang jangan sampai lepas, kemudian kalian pegang bagian perutnya guys. Ini bisa dilihat setelah usia kehamilan 2 minggu ke atas. Jadi ya bisa 3 minggu ya, lebih baik usia kehamilan 3 minggu lebih seperti itu ya, karena proses melahirkannya kan sekitar 1 bulan ya, 4 minggu. Nah, ini sekitar 3 minggu sudah kalian bisa raba ya, palpasi, yaitu dengan meraba bagian perutnya. Jika ada benjolan-benjolan di perutnya ya, seperti kelereng seperti itu ya, itu adalah tanda bahwa dia memang sedang hamil. Tapi kalau nggak ada benjolan-benjolan ya, memang proses kehamilannya gagal seperti itu ya. Karena ini palpasi ini memang proses mengetahui kelinci hamil atau enggak sebagai cara yang mentok ya, terakhir. Ini cukup sulit ya, karena memang perlu memegang kelincinya, kemudian meraba untuk mengetahui di mana benjolannya itu juga cukup susah ya. Nah, itu caranya yang keempat. Nah, oke guys ya, itu tadi 4 cara mengetahui kelinci hamil atau tidak, atau kelinci sedang hamil atau tidak, seperti itu ya, tanpa ribet,
tanpa kalian susah payah bertanya ke orang-orang bahwa ini hamil atau enggak sih, gitu ya. Jadi proses mengetahui hamil atau enggak itu sebenarnya gampang ya. Ada 4 cara tadi yang sudah saya sampaikan, dan itu semoga bermanfaat buat kalian pemelihara kelinci, peternak, pecinta dan penghobi kelinci. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara kalian subscribe channel ini dan juga di like videonya, kemudian juga di share ke teman-teman kalian, ke grup pecinta, pemelihara dan peternak kelinci di seluruh Indonesia. Oke guys, terima kasih sudah gabung, terima kasih sudah nonton videonya. Jangan lupa di subscribe ya, sekali lagi saya ingatkan untuk di subscribe. Oke, dengan cara subscribe ini kalian mendukung channel perkelincian di Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya, semoga kalian tetap sehat dan juga panjang umur buat kalian semuanya. Oke, sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.